abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, mari kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita bisa kembali dapat melaksanakan kewajiban kita sholat maghrib berjamaah. Kemudian insya Allah nanti setelah ini kita sholat isya berjamaah. Dan tentunya doa kita, harapan kita kepada Allah, mudah-mudahan semua ibadah kita diterima oleh-Nya. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa jami'a ibadatina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah salat kami, puasa kami, dan semua ibadah kami dengan rahmat-Mu wahai Zat yang Maha Pengasih lagi Penyayang. Kemudian salawat dan salam mari selalu kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, teladan terbaik kita dalam kehidupan ini. Kita juga bermohon mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat beliau nanti di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian syukur yang kedua, kita juga bersyukur nih. Kita berada di bulan Muharram ya Pak ya, 1448 Hijriah. Satu bulan yang disebut sebagai salah satu 4 bulan yang haram, 4 bulan yang mulia. Kenapa dikatakan mulia? Karena memang 4 bulan yang haram itu, atau 4 bulan yang mulia itu, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab, itu salah satu bulan yang mulia yang kita umat Islam itu dianjurkan untuk meningkatkan ibadah kepada Allah. Jadi dimotivasi umat Islam itu untuk meningkatkan ibadah di 4 bulan haram itu. Kenapa? Karena memang balasan bagi orang yang berbuat, yang beribadah, beramal soleh di 4 bulan itu dilipat gandakan oleh Allah. Nah sebaliknya juga kita harus berhati-hati di 4 bulan itu. Kenapa? Karena ketika kita melakukan satu kesalahan, satu dosa, maka balasannya pun berlipat ganda. Nah sekali lagi tentu ini mari kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah, meningkatkan amal soleh kita di 4 bulan haram, termasuk di bulan Muharram yang kita sekarang berada saat ini di tahun baru Hijriah 1448 Hijriah. Nah hadirin rahimakumullah, mengawali kajian kita pada malam ini, ulun ingin mengutip satu ungkapan ya, satu tulisan lah boleh dikatakan dari seorang tokoh pembaharu Islam asal Mesir, yaitu Syekh Muhammad Abduh ya. Beliau lahir di Mesir di satu tempat yang namanya Mahalan An-Nasr ya, di salah satu provinsi Al-Bukhairah di Mesir. Beliau hidup atau lahir di tahun 1849. Nah, beliau seorang tokoh pembaharu Islam ya. Nah, salah satu pembaharuan yang beliau lakukan itu adalah pembaharuan dalam pemikiran Islam. Nah, jadi beliau mempelajari, berdakwah ya, mendakwahkan Islam itu, bagaimana Islam itu juga tidak hanya kita pahami berdasarkan dalil yang ada, tapi secara akal pun ajaran Islam itu sesuai dengan akal kita ya, sesuai dengan perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Itu salah satu pembaharuan yang beliau lakukan. Di samping juga beliau tokoh pembaharu di bidang pendidikan. Nah salah satu ungkapan beliau yang masih saat ini masih sering disampaikan ya oleh para mubalik maupun para dai. Beliau mengatakan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Ibu-ibu ada sebelah ya.
Beliau mengatakan seperti ini, zahabtu ilal gharbi fara'aitu muslimin bila Islam wa raja'tu ila syarqi fara'aitu islaman bila muslim. Nah, mungkin ada yang pernah mendengar ungkapan ini ya. Ini disampaikan oleh seorang tokoh pembawa Islam, Syekh Muhammad Abduh. Artinya, saya pergi ke barat dan melihat Islam. Karena dalam perjalanan hidup beliau itu pernah tinggal di Perancis ya. Jadi saya pergi ke barat, saya melihat Islam, maksudnya nilai-nilai Islam, ajaran-ajaran Islam tanpa orang Islam. Karena di barat itu kan banyak non-muslim ya. Tapi nilai-nilai Islam saya melihat, kata beliau. Nah, tetapi ketika saya kembali ke timur, ke negeri asal beliau di Mesir, saya melihat banyak orang Islam tanpa Islam. Maksudnya nilai-nilai Islam itu bukan tidak dipraktekkan ya, tapi sedikit sekali menerapkan nilai-nilai Islam itu. Nah, apa yang dimaksud dengan nilai-nilai Islam ini, itu adalah bukan terkait dengan masalah ibadah. Kalau terkait dengan masalah ibadah, tentu ya kita bisa melihat bahwa dimanapun orang Islam itu berada, insya Allah dia akan melaksanakan ibadah dengan sebaik-baiknya, sholat, puasa, zakat, haji, baca Quran dan lain sebagainya. Tapi nilai-nilai Islam yang dimaksud oleh beliau itu adalah nilai-nilai yang terkait dengan kehidupan kita sehari-hari, seperti kebersihan, kedisiplinan, kerapian, kejujuran, keadilan. Itu dalam pandangan Syekh Muhammad Abduh, ternyata ketika dia pergi ke barat itu, dia beberapa tahun tinggal di Perancis, itu dipraktekkan di sana. Tapi kata beliau, ketika beliau kembali ke Mesir, ke negara asalnya, justru nilai-nilai itu belum banyak dipraktekkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, ini memang satu ungkapan yang sederhana, tapi kalau kita dalami apa yang beliau sampaikan, ini kan satu kegelisahan dari seorang tokoh pembawa Islam ya, yang hidup di abad ke-18 ya. Beliau melihat ternyata praktek keberagamaan atau praktek ajaran-ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari terkait dengan hal yang tadi, kebersihan, kedisiplinan, kerapian, kejujuran, keadilan, itu masih belum banyak dipraktekkan oleh umat Islam. Padahal semua aspek itu sudah diatur di dalam Islam kan. Karena ajaran Islam itu apa? Al-yawma akmaltu lakum dinakum, bahwa Islam itu sudah lengkap, sudah sempurna ajarannya. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, beliau juga merasakan ya bahwa ini menjadi satu renungan bagi kita, bahwa sesungguhnya agama Islam atau ajaran-ajaran Islam itu kan tidak hanya mengatur masalah ubudiyah, masalah-masalah ibadah mahdhah, sholat, puasa, baca Quran, zikir, haji, umrah dan lain sebagainya. Tetapi Islam itu kan juga mengatur bagaimana kita hidup bersih, bagaimana kita menjaga lingkungan, bagaimana kita berdisiplin dalam hidup ini. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, itu kalau kita maknai secara mendalam, itu terkait semua hal-hal seperti itu ya. Jadi Islam itu jangan dipahami hanya masalah hubungan kita dengan Allah. Makanya kata Syekh Muhammad Abduh tadi, beliau mengatakan itu, ternyata ketika saya pergi ke barat, nilai-nilai Islam itu dipraktekkan di sana. Bagaimana orang-orang yang bukan Islam ya, non-Islam itu begitu disiplin dalam hidupnya.
Nah, ulun sering memberikan contoh seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Contoh sederhana saja, umpamanya kita mengadakan rapat lah gitu ya. Undangan jam 8, yang hadir kira-kira mulai jam berapa, Pak? Jam 9 ya. Nah itu ya bisa jadi mungkin jam 10 ya. Nunggu si A, menunggu si B, menunggu si D. Tapi kalau di sana tidak. Nah, inilah yang menjadi satu kegelisahan dari seorang tokoh pembaru Islam, Syekh Muhammad Abdul. Itu baru yang masalah disiplin, masalah kebersihan juga demikian. Bagaimana masalah sampah di daerah kita itu masih menjadi problem kan? Ya, yang akibatnya ya dampaknya ya banjir, ya kan? Kemudian ya daerah kita menjadi daerah yang kumuh dan lain sebagainya. Padahal sesungguhnya Islam itu kan mengajarkan itu. Nah, hadirin rahimakumullah, ulun ingin mengaitkan lagi apa yang digelisahkan oleh seorang Syekh Muhammad Abduh ya, terkait dengan satu penelitian ya. Ulun ingin menyampaikan satu penelitian yang dilakukan oleh sebuah lembaga peneliti internasional, namanya Pew Research Center, pusat penelitian Pew yang berpusat di Amerika Serikat. Satu lembaga penelitian yang mereka itu tugasnya memang melakukan jajak pendapat ya, terkait dengan bagaimana menerapkan nilai-nilai agama bagi penganut agama dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, dalam penelitian yang bertajuk The Global God Divide ya, apa artinya, Pak? The Global God Divide itu artinya kesenjangan ajaran-ajaran Tuhan secara global. Maksudnya ada nilai-nilai Islam, ada nilai-nilai agama yang diyakini oleh orang-orang yang beragama, tapi tidak dipraktekkan dalam kehidupannya sehari-hari. Nah, sekali lagi, apa yang dikhawatirkan oleh Syekh Muhammad Abdul itu bukan terkait dengan masalah ibadah, tapi dalam masalah kehidupan kita sehari-hari, seperti yang ulun katakan tadi, kebersihan, kedisiplinan, kerapian. Nah, kembali kepada penelitian tadi, kaitannya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul itu, hasil penelitian itu menunjukkan bahwa negara-negara yang mayoritas, negara-negara yang tingkat keberagamaannya tinggi, kalau bahasa kerennya itu tingkat religiusitasnya tinggi, itu ternyata masuk negara-negara yang miskin. Ya, dia mencontohkan dalam penelitian itu sebuah negara yang namanya Somalia, Pak. Somalia itu satu negara di Afrika. Itu mayoritas penduduknya 90 sekian persen Islam. Tapi Somalia itu termasuk negara yang miskin. Nah, ini kan satu pertanyaan Bapak Ibu sekalian. Apakah ajaran Islam memang menyuruh menjadi orang miskin? Kan gitu. Logikanya kan seperti itu. Nah, padahal sesungguhnya Islam itu punya satu ajaran yang namanya zakat, infak, sedekah kan? Dan zakat, infak, sedekah itu salah satu ibadah, salah satu instrumen yang tujuannya sebenarnya itu mengentaskan kemiskinan. Jadi kalau Islam itu dilaksanakan dengan sebenar-benarnya, ajarannya betul-betul dipahami, insya Allah orang Islam itu tidak ada yang miskin. Salah satu faktor kemiskinan itu kan salah satunya malas ya, malas ya, kolek ya, bahasa gitu, kolek lah, kolek begawi. Kalau bahasanya ketujuh meropet lah gitu, ya. Islam mengajarkan kan harus kerja keras. Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Apabila kamu telah selesai mengerjakan satu pekerjaan, maka carilah pekerjaan yang lain. Ini kan maknanya bahwa setiap umat Islam itu diajarkan untuk kerja keras.
Islam tidak boleh menjadi Islam tidak pernah mengajarkan menjadi orang yang malas, itu tidak. Tapi kita harus rajin, harus menjadi orang yang tekun. Nah, jadi kembali kepada penelitian tadi, kan berarti ada satu pertanyaan, apa yang salah dari praktek keberagamaan kita? Makanya tadi tajuk penelitiannya itu, tema penelitian itu apa? The Global Gap Divide, kesenjangan antara nilai-nilai ajaran dari Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hadirin rahimakumullah, sebaliknya, kata di penelitian itu, negara-negara yang tingkat religiusnya rendah, artinya kehidupan beragamanya rendah, bahkan di negara itu dia tidak mengakui Tuhan, tapi justru dia termasuk negara-negara yang makmur, negara-negara yang kaya. Dan itu yang kita lihat sekarang, kan? Negara-negara maju itu didominasi atau banyak sekali negara-negara yang minoritas Islam. Nah, ini kan menjadi satu pertanyaan bagi kita, bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam kehidupan kita. Islam tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang yang miskin, kan? Islam tidak pernah mengajarkan kita menjadi orang yang malas, tidak. Tapi justru sebaliknya, Islam itu sangat mendorong umatnya untuk senantiasa disiplin, bersih, kemudian kerja keras, dan lain sebagainya. Nah, hadirin rahimakumullah, apalagi kata penelitian itu juga menyebutkan kalau kita lihat dari kehidupan atau tingkat korupsi di satu negara itu. Negara-negara yang tingkat religiusnya tinggi, semangat beragamanya tinggi, justru tingkat korupsinya juga tinggi. Sebaliknya, dalam penelitian itu mengatakan negara-negara yang tingkat religiusnya rendah, bahkan katanya masyarakatnya itu tidak mengakui Tuhan, justru tingkat korupsinya rendah. Nah, kita ya termasuk negara kita, ya Pak, ya. Ya, kita negara mayoritas Muslim, ya kan? Tapi tingkat korupsinya masih tinggi, kan? Hampir mungkin tidak tiap bulan, lagi tiap minggu itu KPK itu melakukan OTT, kan, operasi tangkap tangan. Banyak pejabat, mohon maaf nih pejabat, ya kita sebutkan pejabat kok yang melakukan tindakan, padahal dalam Al-Quran Pak, wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Itu ada yang menyebutkan ayat tentang larangan korupsi itu, kan. Dan janganlah kamu memakan harta orang lain di antara kamu dengan cara yang batil. Jadi dalilnya sebenarnya sudah ada itu. Ajarannya sudah ada, tapi praktek dalam kehidupan kita sehari-hari itu yang jadi pertanyaan kita. Kenapa mungkin sebagian masyarakat kita masih memahami ajaran Islam itu hanya terkait dengan masalah ubudiyah? Ulun yakin, ya Bapak Ibu sekalian, kalau penelitian itu tentang masalah ibadah atau masalah ubudiyah, masalah ibadah, ke Indonesia itu nomor 1. Ya, apalagi ketika bulan Ramadan, itu masjid, mushola penuh itu, kan. Nah, jadi semangat beragamanya tinggi, luar biasa. Tapi setelah Ramadan lewat, kosong lagi masjidnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, inilah ulun rasa kita perlu memahami kembali masalah ajaran-ajaran Islam itu dengan sesungguhnya, ya. Jadi janganlah kita pahami Islam itu hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, dengan Tuhan. Tidak. Islam itu juga mengajarkan hablum minan nas, ya kan, hubungan kita dengan sesama manusia. Islam itu adalah, kalau orang sering mengatakan agama yang komprehensif. Jadi mengatur seluruh aspek kehidupan, termasuk bagaimana kita cara menjaga kebersihan.
Bagaimana kita menjadi orang yang selalu disiplin, bagaimana kita menjadi orang yang selalu rapi dalam hidup kita ini, bagaimana kita menjadi orang yang selalu jujur, bagaimana kita menjadi orang yang selalu tepat waktu dalam melaksanakan satu tugas, satu gawian. Islam sudah mengajarkan semua itu. Nah, tetapi kenapa yang fakta di lapangan belum sepenuhnya sesuai dengan apa yang sudah diajarkan di dalam ajaran agama kita? Nah, itulah sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kembali kepada apa yang digelisahkan oleh seorang tokoh pembaru Islam, Syekh Muhammad Abduh. Beliau itu sudah merasakan itu abad ke-18, tahun 18 sekian. Dan ulun rasa apa yang digelisahkan beliau itu sekarang pun masih terjadi. Ya contoh tadi, tingkat korupsi. Ternyata korupsi itu di negara-negara yang mayoritas Islam itu justru tinggi. Nah, ini kan jadi satu pertanyaan, ya. Bagaimana penerapan Islam itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, sekali lagi jamaah sekalian, bahwa kita perlu memahami kembali, ya, ajaran-ajaran Islam itu dengan benar. Bahwa sekali lagi Islam itu tidak hanya mengatur masalah ubudiyah, masalah hubungan kita dengan Allah, tetapi Islam itu juga mengatur bagaimana hubungan kita dengan sesama manusia. Islam itu juga mengatur bagaimana sikap kita yang terbaik terhadap lingkungan kita. Ini kan, wa idza qila lahum la tufsidu fil ardh. Itu kan salah satu ayat yang mengajarkan kepada kita, jangan kamu merusak alam, jangan kamu merusak bumi ini. Itu sudah jelas ajaran Islam seperti itu. Tugas kita sebagai hamba Allah itu kan tidak hanya sebagai tugas kita tidak hanya beribadah kepada Allah, kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Tetapi kan tugas kita juga adalah wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Menjadi khalifah, menjadi pemimpin. Apa tugas pemimpin? Memakmurkan bumi ini. Jadi kalau kan ada orang Islam yang masih merusak alam ini, berarti dia belum memahami tugasnya sebagai seorang khalifah. Khalifah itu memang terjemahannya pemimpin, tapi salah satu tugas pemimpin itu kan bagaimana mensejahterakan rakyatnya, bagaimana memakmurkan rakyatnya, bagaimana menjaga alam bumi ini supaya tetap nyaman, supaya kita nyaman tinggal di dalamnya. Nah, itu ulun rasa yang perlu sekali kita memahami kembali ajaran Islam itu secara baik dan benar. Kemudian di dalam banyak ayat, Bapak Ibu sekalian, Allah selalu menggandengkan kata amanu wa amilus solihat, ya kan? Beriman dan beramal soleh. Nah, ketika kita sudah menyatakan keimanan kita, keislaman kita, maka sebagai bukti keimanan kita itu, kita beramal soleh. Salah satu bentuk amal soleh kita itu adalah menjaga hubungan baik kita dengan sesama, menjaga hubungan baik kita dengan alam, menjaga kebersihan kita, menjadi orang yang selalu tekun dalam setiap pekerjaannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu ulun rasa yang perlu sekali kita pahami kembali ajaran-ajaran Islam seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, kembali kepada apa yang dikhawatirkan oleh Syekh Muhammad Abduh tadi, ya, bahwa ada kesenjangan dalam praktek keberagamaan kita. Jadi wajah keberagamaan kita itu masih ada sesuatu yang senjang. Padahal dalilnya, ayatnya itu sudah jelas. Cuma kadang-kadang kita itu lebih asyik dengan menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin rahimakumullah, sekarang mari kita lihat
semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, apakah itu namanya sholat, apakah itu namanya puasa, apakah itu namanya haji, ya, dan ibadah-ibadah lainnya, itu sesungguhnya mengajarkan kepada kita tidak hanya bertujuan untuk mentaati perintah Allah, tetapi ajaran atau perintah itu juga bagaimana kita menjadi orang-orang yang hubungan baik kita dengan sesama. Mari kita lihat Bapak Ibu sekalian, perintah sholat. Sholat itu di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 45, inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu sesungguhnya mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, artinya Bapak Ibu sekalian, ketika orang itu sholat dengan baik dan benar, maka dia tidak akan berbuat keji dan mungkar. Dia tidak akan berbuat zalim kepada orang lain. Dia tidak akan berbuat zalim kepada alam ini. Dia tidak akan berperilaku koruptif, merampas atau mengambil harta orang. Tidak. Kalau sholatnya benar. Nah, ini yang harus kita pahami, sehingga ukuran kualitas sholat seseorang itu bisa kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Kalau dia masih berbuat zalim kepada orang, masih berperilaku koruptif, masih berbuat keji dan mungkar, berarti ada sesuatu yang salah dalam pelaksanaan sholatnya. Bisa jadi dia hanya menggugurkan kewajiban, bisa jadi sholatnya kurang khusyuk, bisa jadi sholatnya kurang tumakninah. Nah, sehingga dampaknya itu tidak memberikan dampak yang positif bagi kehidupannya sehari-hari. Ada kawan ulun Pak terkait dengan apa nih, melaksanakan sholat tapi dia masih melakukan perbuatan yang tidak bagus begitu. Jadi kawan ulun itu menyingkatnya singkatan STMG Pak. Ada yang tahu Pak singkatannya Pak? Sholat terus maksiat jalan Pak ya. Nah, kalau dia sholatnya benar sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah kamu sebagaimana engkau melihat aku sholat. Kemudian dia betul memahami makna sholat itu dengan sebaik-baiknya, maka dia tidak akan pernah berbuat keji dan mungkar. Dia tidak akan pernah berbuat korupsi. Dia tidak akan pernah mengambil hak orang lain secara batil. Ya, kalau sholatnya itu benar. Nah, makanya penting tentu bagi kita, Bapak Ibu sekalian, memahami sholat itu sekali lagi, memahami secara umumnya perintah-perintah yang Allah berikan kepada kita tidak hanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, lalu kita kerjakan sholat, setelah mengerjakan sholat selesai, tidak. Tapi ada makna, ada hikmah yang bisa kita ambil dari pelaksanaan sholat itu sendiri. Itu yang pertama Pak. Kemudian di dalam Quran surah An-Nisa ayat 103 masih tentang sholat. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Sholat itu sudah tahu kita waktunya. Jam 5:05 azan subuh, masuk waktu subuh ya kan. Lewat 5 ya sekarang. Ya. Lebih ya. Nah, sampai nanti waktunya waktu habis sholat itu ketika syuhur ya kan. Kemudian sholat zuhur 12:23 itu masuk sampai nanti mendekati waktu asar. Waktu asar juga ditentukan waktunya jam 3:40 atau jam 3:45 sampai nanti waktu maghrib juga demikian, isya juga demikian. Apa maknanya ini Bapak Ibu sekalian? Maknanya bahwa setiap orang Islam itu diajarkan disiplin terhadap waktu. Kalau kita kan sekedar ya mohon maaf ya, kita berdoa mudah-mudahan tidak seperti itu. Kalau kebanyakan kadang-kadang kita memahami sholatnya ya sholat sudahlah, sampai waktunya aja kita sholat kerjakan selesai.
Tapi sesungguhnya hikmah yang bisa kita ambil apa? Bahwa Islam itu mengajarkan kedisiplinan kepada kita. Makanya ukuran kualitas sholat seseorang bisa kita lihat dalam kehidupannya sehari-hari. Apakah dia menjadi orang yang disiplin? Apakah dia menjadi orang yang santun? Apakah dia menjadi orang yang tidak pernah berbuat keji dan mungkar dalam kehidupannya? Itu ukurannya, Pak. Makanya kemudian di dalam ayat yang lain Allah itu secara keras menyatakan apa? Fawailul lil musallin. Celaka orang yang sholat. Coba bayangkan Bapak Ibu sekalian, sampai Allah mengatakan orang yang sholat itu celaka. Padahal sholat itu satu perintah yang luar biasa, yang perintahnya tidak melalui malaikat Jibril, tapi langsung Allah membawa Nabi Muhammad itu melalui peristiwa Isra Mi'raj, langsung menghadap Allah mendapatkan perintah sholat itu. Tapi kemudian kenapa jadi Allah mengatakan fawailul lil musallin? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Karena mereka lalai dari sholatnya. Lalainya ini tidak memahami makna sesungguhnya dari sholat itu sendiri. Bahwa sholat itu sudah diatur waktunya, jam subuh jam sekian, zuhur jam sekian, asar jam sekian, maghrib jam sekian, isya jam sekian. Itu mengajarkan kepada kita sekali lagi, kita harus menjadi orang yang disiplin dalam hidup kita. Itu Pak yang harus kita pahami seperti itu. Nah kemudian yang berikutnya, sebelum kita sholat, kita apa dulu? Wudhu dulu kan? Nah, maknanya tidak saja maknanya itu tidak saja kita harus suci badan kita, pikiran kita, jiwa kita ketika menghadap Allah, tapi juga diharapkan sucinya itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya Islam itu mengajarkan kebersihan kepada kita. Tidak saja badan kita bersih, pakaian kita bersih, tempat sholat kita bersih, tapi lingkungan sekitar kita juga harus bersih. Nah itu Pak yang perlu kita pahami ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah seperti itu. Jadi tidak sekedar hanya orang mengatakan gugur kewajiban ya, kita sholat ya sudahlah. Tidak seperti itu. Tapi ada hikmah yang kita dapatkan, ada manfaat yang kita dapatkan ketika kita melaksanakan perintah-perintah Allah. Nah Bapak Ibu sekalian yang menghormati, kemudian yang berikutnya, tadi sebenarnya sudah ulun ada sampaikan di awal tadi, ketika Islam memerintahkan kita untuk mengeluarkan zakat, ya kan? Infak dan sedekah. Kenapa? Karena di dalam harta kita itu ada hak orang miskin. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan pada harta mereka itu ada hak orang miskin yang meminta dan hak orang miskin yang tidak meminta. Az-Zariyat ayat 19. Nah, zakat, infak, sedekah, ya, itu adalah satu bentuk ibadah yang tidak hanya sekali lagi melaksanakan perintah Allah, tetapi sesungguhnya zakat, infak, sedekah itu sebagai upaya atau ajaran Islam yang mampu mengentaskan kemiskinan. Memang zakat itu kita diartikan sebagai mensucikan harta kita, ya kan? Zakat itu kan mensucikan harta kita. Ya bisa jadi mungkin dalam kita mendapatkan harta itu ada harta yang tidak bagus, tidak baik, bahkan mungkin tidak halal, sehingga dengan zakat itu mensucikan harta kita. Tapi sesungguhnya lebih dari itu, makna dari zakat, infak, sedekah itu adalah bagaimana Islam itu mengajarkan kepada kita untuk mengentaskan kemiskinan. Nah inilah yang kalau kita kembali kepada penelitian yang dilakukan oleh Pew Research Center tadi, bahwa ada negara-negara yang tingkat religiusnya tinggi tapi justru miskin. Nah ulun rasa ini perlu pemahaman ulang kembali terhadap masalah zakat itu. Kita sebenarnya berharap Pak, bahwa ketika Allah perintahkan kepada kita mengeluarkan zakat, infak dan sedekah, itu semakin tahun tingkat kemiskinan itu semakin berkurang. Makanya sekarang
Sebenarnya bukan sekarang ya, dulu-dulu sudah beberapa tahun yang lewat, mungkin 5-10 tahun yang lewat, itu apa beberapa ahli atau peneliti itu melontarkan satu ungkapan zakat yang produktif. Jadi ibarat peribahasa itu, kita memberi kail ya, jangan memberi ikan ya, begitu ya Pak ya. Ya, yang umpan ya. Nah, jadi bagaimana masyarakat itu ketika kita mengeluarkan zakat, kita beri zakat tahun ini umpamanya, maka kita berharap tahun depan dan tahun yang akan datang itu dia tidak lagi sebagai penerima zakat, justru dia mengeluarkan zakat. Nah, sehingga zakat itu bisa produktif jadinya. Begitu juga infak dan sedekah kita. Nah, alhamdulillah di negara kita sudah banyak bermunculan lembaga-lembaga yang mengelola zakat itu, sehingga zakat itu bisa diberikan modal kepada masyarakat kita yang miskin, yang fakir. Nah, mudah-mudahan dia dengan zakat yang kita berikan kepada mereka itu, tahun akan datang atau tahun berikutnya dia tidak lagi menerima zakat, tapi justru mengeluarkan zakat. Nah, sehingga angka kemiskinan itu bisa berkurang. Nah, kalau masalah ini dikelola dengan profesional, dengan baik dan benar, maka insya Allah tingkat kemiskinan di negara kita itu akan semakin berkurang. Nah, cuma yang kita lihat kan belum ke sana lagi Pak ya. Ya mudah-mudahan lah kita ke depannya itu bisa menjadi satu masyarakat ya, negara yang kita betul-betul melaksanakan perintah Allah itu secara baik, hikmahnya bisa kita dapat, manfaatnya bisa kita dapat, sehingga dengan zakat, infak dan sedekah itu tingkat kemiskinan bisa berkurang. Nah, hadirin rahimakumullah, kita melihat bahwa sesungguhnya sekali lagi Bapak Ibu sekalian, semua perintah yang Allah perintahkan kepada kita umat Islam itu sesungguhnya sekali lagi menjadikan kita tidak hanya mentaati perintah Allah, tapi sesungguhnya adalah dalam rangka untuk agar kita mengambil hikmah yang sesungguhnya dari pelaksanaan perintah itu. Apakah itu namanya sholat? Apakah itu namanya zakat? Apakah itu namanya puasa? Puasa juga kan demikian. Puasa itu tidak hanya melaksanakan perintah Allah ya, melaksanakan perintah puasa, tapi sesungguhnya dalam ibadah puasa itu kan banyak nilai-nilai penting yang bisa kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Puasa itu mendidik kita jujur kan, ya kan? Puasa itu mendidik kita juga disiplin. Ayat yang ulun bacakan di awal tadi itu adalah ayat tentang rangkaian puasa. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil, itu kan rangkaian tentang puasa itu. Bahwa kita tidak boleh memakan harta orang lain itu secara batil. Jadi kalau puasa itu kita laksanakan dengan sebaik-baiknya, itu tidak hanya menahan haus dan lapar, tapi sesungguhnya puasa itu mendidik kita untuk menjadi orang-orang yang jujur. Nah, diharapkan dalam kehidupan sehari-hari kita juga menjadi orang yang jujur. Tidak hanya pada saat puasanya kita jujur, ya, tetapi setelah puasa, setelah Ramadan berakhir, kita juga tetap menjadi orang yang jujur, kita tetap menjadi orang yang disiplin. Ya, coba kalau kita buka puasa, kadang mau terlambat sedetik, 2 detik kan malah mau ya. Kalau sudah nawal azan ya langsung sudah makan kita apa yang di hadapan kita. Nah, itu kan ada pendidikan disiplin juga di sana. Tapi ini yang sekali lagi menjadi permasalahan bagi kita, bagaimana kita berupaya agar semua perintah yang Allah berikan kepada kita itu tidak saja sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah, tapi sesungguhnya dalam skala yang umum kita bisa katakan bahwa semua perintah Allah itu sesungguhnya memberikan dampak pembentukan akhlakul karimah kepada kita. Bahwa semua ajaran Islam itu tidak sekedar kita melaksanakan ajaran Islam sudah selesai, tidak.
tapi ada hikmah, ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, bahwa sekali lagi semua ajaran Islam itu sesungguhnya sekali lagi itu memberikan dampak pada pembentukan akhlakul karimah. Di dalam Quran surah An-Nisa yang ulun sebutkan tadi, inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta, itu sesungguhnya sekali lagi memberikan kepada kita bahwa kita itu harus menjadi orang yang disiplin. Bahkan Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, di dalam beberapa penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang kembali ke ibadah salat ya, orang yang rajin salat tapi kemudian dia tidak baik hubungannya dengan sesama manusia, itu sholatnya bisa tidak sempurna, bahkan bisa jadi tidak diterima. Ada satu riwayat Bapak Ibu sekalian, satu ketika seorang sahabat menyatakan kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, si fulan itu orang yang sangat soleh. Lalu Rasulullah bertanya kan, kenapa engkau sebut dia sangat soleh? Karena katanya ketika saya masuk masjid, dia sudah duluan di masjid. Nah, ketika saya selesai, dia masih tetap di masjid. Lalu kata sahabat, siapa yang memberi makan dia? Siapa yang memberi minum dia? Kakaknya. Apa kata Rasulullah? Kakaknya itulah yang layak disebut orang yang sangat soleh. Islam itu diturunkan bukan hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tapi bagaimana kita juga berinteraksi dengan orang lain. Hidup kita tidak bisa sendiri, Pak. Iya kan? Manusia itu kan dikatakan sebagai makhluk sosial. Dia tidak bisa hidup sendiri. Dia pasti berinteraksi dengan orang lain. Dia perlu bantuan orang lain. Dia perlu peran orang lain. Maka disinilah Islam mengajarkan bahwa dalam hidup kita, kita harus menjalin kerjasama yang baik dengan orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan. Ya kan? Nah itu Pak, jadi sehingga wajah Islam yang kita pahami itu sekali lagi wajah yang sempurna, yang lengkap ya gitu ya. Seperti dalam ayat tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam. Jadi Islam itu sesungguhnya agama yang lengkap, agama yang komplit. Jadi semua aspek kehidupan itu sudah diatur dalam Islam. Makanya tadi seperti orang katakan, Islam itu adalah agama yang apa tadi? Komprehensif, menyeluruh, mengatur semua aspek kehidupan. Nah, cuma pemahaman kita yang masih belum dalam tentang ajaran Islam itu. Kita sekali lagi masih memahami Islam itu hanya sebagai bentuk ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal sesungguhnya sekali lagi, kalau Islam itu diajarkan secara baik dan benar, maka insya Allah hidup kita akan makmur. Jadi kegelisahan yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Abdul itu insya Allah tidak akan terjadi, karena dalilnya sudah ada. Kita diajarkan sholat, tapi sesungguhnya itu mengajarkan kepada kebersihan. Jadi kalau ada lingkungan masyarakat kita yang masih kumuh, padahal dia rajin sholat, rajin puasa, nah itu masih dipertanyakan itu. Ya, harusnya ketika dia rajin sholat, lingkungannya juga harus bersih, kan begitu. Karena dalam sholat itu kan kita harus bersih. Islam mengajarkan zakat. Sekali lagi, zakat itu sebagai instrumen, salah satu instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, sehingga tidak ada lagi masyarakat itu yang miskin. Kalau orang-orang yang mengeluarkan zakat itu bisa melaksanakan zakat itu secara produktif. Nah, Bapak Ibu sekalian yang ulun hormati, jadi sekali lagi, wajah Islam itu harus, atau ajaran Islam itu harus kita pahami secara komprehensif, secara menyeluruh. Ya, tidak hanya sepotong-sepotong kita memahami Islam. Islam itu juga agama yang integral, menyatu. Jadi antara akidah, ibadah dan akhlak itu menyatu. Sehingga ketika dia sudah meyakini kebenaran Allah, kemudian dia sudah melaksanakan ibadah, maka dia menjadi orang yang baik akhlaknya.
Tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada lingkungan. Sehingga dia betul-betul menjaga lingkungan ini dengan sebaik-baiknya. Lingkungannya menjadi bersih, hidupnya menjadi nyaman. Karena itu memang tugas manusia seperti itu. Nah, oleh karena itu sekali lagi Bapak Ibu sekalian, apa yang mungkin digelisahkan oleh Syekh Muhammad Abduh, sekali lagi mudah-mudahan ini menjadi renungan bagi kita semua, bahwa sesungguhnya ajaran Islam itu sekali lagi satu ajaran yang sudah lengkap. Jadi tidak memahami ajaran Islam itu hanya sebagian-sebagian saja. Kita pahami betul hikmah manfaat dari ajaran Islam itu, sehingga kita betul-betul dapat melaksanakan fungsi kita, tidak saja sebagai dunia untuk menyembah Allah, untuk beribadah kepada Allah, tetapi juga sebagai khalifah di muka bumi ini, sebagai pemakmurnya yang menjaga lingkungan bumi kita ini supaya nyaman kita tempati, supaya nyaman juga kita hidup di atasnya. Sudah sampai ke Pak? Belum? Belum ya? Nah, terakhir Bapak Ibu sekalian, ulun mungkin cerita aja nih. Cerita sedikit. Jadi dalam kurang lebih sebulan inilah ulun melihat sering suka menonton tayangan YouTube itu perkembangan Islam di beberapa dunia, di beberapa negara-negara di dunia ini. Nah, ternyata Bapak Ibu sekalian, di beberapa negara, khususnya negara barat negara Eropa, Jerman, Perancis, Inggris kemudian Italia, itu perkembangan Islamnya sungguh luar biasa. Islam sekarang menjadi agama yang nomor 2 di sana. Nah, salah satu kenapa alasan mereka masuk Islam itu karena dia mempelajari Al-Quran, dan Al-Quran itu mengajarkan kedisiplinan, ketertiban, dan kebersihan. Begitu juga di negara-negara timur, Asia Timur, Jepang, Korea. Kenapa di sana Islam itu berkembang dengan pesat? Karena budaya mereka itu sesuai dengan ajaran Islam, sehingga mereka banyak yang masuk Islam. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu sekalian, ini satu fakta bahwa kalau kita memahami ajaran Islam itu secara benar, secara bahasa kerennya itu komprehensif menyeluruh, itu sesungguhnya kita menjadi orang-orang yang tidak saja menjadi orang yang hanya melaksanakan perintah Allah, tetapi sesungguhnya kita juga menjadi orang-orang yang memakmurkan bumi ini, yang menjaga kesejahteraan kemakmuran bumi ini. Karena sesungguhnya sekali lagi Islam itu adalah satu agama yang komplit, yang lengkap, sebagaimana firman Allah tadi, al-yauma akmaltu lakum dinakum, dan seterusnya, itu bahwa Islam itu mengajak semua aspek kehidupan. Inilah ulun rasa yang perlu kita pahami, perlu kita reorientasi lagi pemahaman kita terhadap Islam, bahwa Islam itu tidak hanya mengatur hubungan kita dengan Allah, tetapi juga Islam itu mengatur hubungan kita dengan sesama manusia dan juga dengan lingkungan kita. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin demikian yang bisa ulun sampaikan dalam kajian kita pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf bila ada yang salah, ada yang kurang dari ulun. Kita tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.